Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share, buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Semua diawali dengan perceraian. Bab 711-715. Sekte pengusir setan telah ada selama ribuan tahun, dan sangat populer di masa lalu. Namun, sejak Republik Tiongkok, semua mayat harus dikremasi. Setiap orang telah dikremasi, jadi tidak ada jenazah yang keluar. Kemudian banyak orang di sekte mereka kehilangan pekerjaan, dan banyak yang terpaksa memulai profesi lain. Apalagi di antara ratusan sekte dan ratusan sekte, sekte pengusir mayat sebenarnya memiliki reputasi yang buruk. Berapa banyak orang yang mau membuka mata dan memandangnya setelah seharian berurusan dengan mayat. Nak, ini mayat berjalan kami yang baru dimurnikan. Jika kamu mengenalinya, segera berikan apa yang kami inginkan. Kata anak laki-laki bernama Lutong dengan dingin. Meskipun tingginya sekarang hanya sekitar 1,5 meter, pria ini pasti berusia lebih dari 30 tahun. Tidak peduli berapa umurmu, tubuhmu membeku seperti ketika kamu berumur 10 tahun. Sepertinya kamu terobsesi dengan hal itu ketika kamu berlatih sebelumnya, sehingga menimbulkan reaksi ini. Sekte pengusir mayat bahkan bukan sekte kelas 3 sekarang. Siapa yang memberimu keberanian untuk menghadapiku sendirian? Lan Wancheng berkata sambil tersenyum datar. Robek mulutnya. Lu Tong meraung. Zombie-zombie ini bergegas menuju Lan Wancheng seperti orang gila. Lan Wancheng melihatnya dengan lembut mengetuk tanah dengan satu kaki. Kim Mendunjia, katakan. Ci Yan. Piring tai chi besar bermekaran dari kaki Lan Wancheng. Anda memintanya untuk menghadapi beberapa ahli seni bela diri kuno, dan dia mengakui bahwa dia tidak bisa mengalahkan mereka, tetapi jika Anda memintanya untuk menangani beberapa hal ini, dia dapat mengetahuinya untuk Anda dalam hitungan menit. Ada spesialisasi dalam setiap teknik, dan setiap orang ahli dalam sesuatu yang berbeda. Setelah Tai Chi Paner dibuka, zombie-zombie ini bergegas masuk ke dalam paner. Ini tidak mudah. Bayi kecil ini mewarisi sebagian besar keterampilan kakeknya. Orang tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan kaget saat melihat pemandangan ini. Segera, zombie-zombie ini bergegas menuju Lan Wancheng. Dia berdiri di tengah formasi tanpa bergerak. Apakah kamu tidak menginginkan Tong Tianru? Biar kutunjukkan padamu. 8 jimat transparan besar bermekaran di udara. Mayat berjalan yang bergegas berubah menjadi abu di detik berikutnya. Ini, aku baru saja memurnikannya. Seru Lutong saat melihat zombie yang dibuatnya begitu rentan di depan Lan Wancheng. Kemudian dia meniup peluit, dan pria kuat lainnya muncul dari rerumputan. Tingginya 1,9 meter dan berotot. Lompat setinggi beberapa meter. Tubuhnya menutupi bulan malam ini sekaligus, dan jatuh dari langit dengan merendahkan. Zombie jenis ini tidak merasakan sakit apapun. Tubuhnya lebih kuat dan reaksinya sangat cepat. Tapi sebelum zombie berjalan ini bisa menyentuh Lan Wancheng, dia segera dibungkus dengan jimat besar, dan jimat itu melilitnya sampai mati. Apakah hanya ini yang mampu dilakukan oleh sekte zombie? Lan Wancheng perlahan mengangkat kepalanya dan berkata dengan dingin, matanya bersinar dengan cahaya keemasan, penuh dengan niat membunuh. Detik berikutnya, 2 jimat terjalin di sekitar mayat berjalan, dan itu mulai berubah seketika. Sampai berubah menjadi abu. Apakah ini Tong Tianrui? Kata lelaki tua itu dengan ekspresi terkejut di wajahnya sambil memegang tongkatnya. Sangat sedikit orang yang pernah melihat Tong Tianru, kecuali para guru yang mengejar keluarga Lan, tetapi orang-orang itu tidak pernah kembali, dan tidak ada yang kembali hidup-hidup. Yang saya tahu hanyalah benda ini sangat kuat, dapat menyerang dan bertahan, dan termasuk dalam seni bela diri Tao tingkat lanjut. Giliranku. Lan Wancheng berkata dingin dengan mata terfokus. Saat ini, di hutan kecil tidak jauh dari Yuhuatai Villa. Suara keras datang dari pusat kota Jiangsu, dan ada cahaya biru di langit, yang merupakan cahaya yang dipancarkan oleh gerakan Tong Tianlu. Gu Chen berdiri di tengah hutan dan melirik ke pusat kota tidak jauh dari sana. Dia tahu betul bahwa Lan Wancheng juga pasti berada dalam masalah. Kelompok orang ini mungkin ada di sini untuk keterampilan 8 Jue, tapi siapapun yang memiliki hubungan langsung dengan orang ini mungkin menjadi sasaran. Dalam kegelapan hutan, tidak satu pun dari 8 prajurit pada tahap kekuatan batin yang memiliki kekuatan melebihi kekuatan batin tahap tengah. Seseorang memberi isyarat dalam kegelapan, dan 8 orang itu bergegas menuju Gu Chen tanpa suara. Apakah aku selalu bersikap terlalu lembut padamu, serangga, jadi menurutmu aku sangat mudah ditindas? Gu Chen meletakkan kotak yang dibawanya di punggungnya ke tanah dan berkata dengan dingin. Kotaknya terbuka, dan di dalamnya ada pedang yang sangat indah. Sarungnya baru saja dibuat oleh Gu Chen dengan banyak uang. Berantas sisa-sisanya. Selama mereka adalah penerus dari 8 keterampilan unik, jangan tinggalkan siapapun. Bunuh. Ini adalah satu-satunya saat dia berada di Jiangsu di mana dia benar-benar memiliki niat membunuh.
Energi internal meledak. Vegetasi di sekitarnya berguncang, dan permukaan danau tidak lagi tenang. Dalam sekejap mata, Gu Chen telah berpindah dari depan ke belakang sekelompok orang. Bang! Dia hanya memasukkan pedangnya ke dalam sarungnya, tidak rugi jika kamu mati oleh pedangku. 8 orang yang masih berdiri sedetik yang lalu terjatuh ke tanah dengan lemas seolah jiwa mereka telah meninggalkan tubuhnya pada detik berikutnya. Ada noda darah merah cerah di leher semua orang. Ini adalah tenggorokan asli yang disegel dengan pedang. Ilmu pedang yang sangat cepat. Satu-satunya orang yang masih hidup mundur beberapa langkah dengan gemetar. Gu Chen juga menancapkan pedangnya ke tanah, alasan mengapa kami dikejar adalah karena kamu takut. Setiap teknik dari 8 master dapat mengejutkan sekte manapun di dunia. Haha, sepertinya kamu belum membunuh salah satu dari mereka. Semua orang ingin mendapatkan 8 keterampilan khusus, dan ada banyak sekali orang yang sekarat di sana. Alasan mengapa Gu Chen jarang membunuh orang adalah karena dia tidak ingin menimbulkan kekacauan di dunia. Sekarang semua orang telah menindas hingga menjadi intimidasi. Dia mundur lagi dan lagi. Generasi tua yang baik hati dan tidak akan membunuh tanpa izin kecuali jika dipaksa dalam keadaan putus asa. Hal ini menyebabkan banyak orang merasa tidak berani mengambil tindakan. Menurut kalian ini murah gak? Selamatkan hidup Anda, Anda hanya berpikir bahwa orang lain tidak dapat membunuh atau mengalahkan Anda. Kecuali jika keturunan langsung dari 8 keahlian khusus ingin mati, tidak ada yang bisa membunuh mereka, meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi lebih dari 30 tahun yang lalu. Tapi dari pengaruh beberapa masterku di dunia luar adalah kita tahu kalau alasan mereka tetap bersatu adalah karena tidak ada sekte yang bisa mengalahkan salah satu dari mereka sendirian. Harimau berjalan sendiri, sampah hidup berkelompok. Ayo kita lakukan. Pria berbaju hitam itu mengangkat lehernya dan menatap Gu Chen dan berkata dengan suara yang dalam. Apakah kamu layak? Gu Chen meliriknya dengan nada menghina dan berkata dengan dingin, kembalilah dan beritahu orang-orang di belakangmu bahwa jika dia ingin menyentuhku, datang saja. Tanah di Jiangsu sudah cukup untuk menguburmu. Keluar. Dia bahkan tidak repot-repot melihat orang ini. Namun beberapa orang seringkali tidak tahu apa yang baik atau buruk. Mereka diselamatkan nyawanya tetapi ingin melakukan sesuatu di belakang punggungnya. Begitu dia berbalik, pria itu menikam Gu Chen dari belakang dengan belati. Saya melihat Gu Chen menggenggam pedang dengan ibu jarinya, menjentikkannya ke atas, dan pedang itu terhunus. Detik berikutnya, 2 cahaya terang menyala dengan cepat. Bahkan sebelum pria itu sempat bereaksi, Gu Chen sudah memasukkan pedangnya ke sarungnya. Hah! Apakah kamu baik-baik saja? Pria itu menyentuh anggota tubuhnya yang masih utuh, itu membuatku takut, itu hanya gertakan. Kedua pohon yang jaraknya 10 meter itu patah dan tumbang ke tanah. Pria ini benar-benar kacau. Apakah kamu begitu lemah sehingga kamu bahkan tidak pantas untuk dibunuh? Ini tidak hanya sangat berbahaya, tapi juga sangat menghina. Faktanya, Gu Chen tidak membunuhnya. Selain membiarkan dia kembali dan melaporkan berita tersebut, ada alasan lain yang sangat penting, yaitu membiarkan dia membersihkan tempat itu. Bahkan jika polisi menyelidiki orang seperti ini, mereka tidak akan dapat menemukan apapun. Seringkali mereka meminta seseorang untuk membuang mayatnya secara pribadi. Baru-baru ini, sejumlah besar orang dari dunia berdatangan ke kota Jiangsu. Banyak orang tewas di tempat Chang Yunsan, dan mereka juga ditemukan oleh orang lain, yang membuat orang panik. Jadi Gu Chen tidak ingin hal ini menimbulkan keributan di kota. Orang biasa tidak akan pernah terlibat dalam urusan dunia. Ini adalah aturan tidak tertulis. Menghadapi orang biasa yang tidak memiliki kekuatan untuk menahan ayam, jika Anda membunuh mereka begitu saja, semua orang di dunia bisa terbunuh. Sekarang saya bisa mengerti mengapa Gu Chen jarang membunuh orang di Jiangsu. Orang-orang ini bukan dari Jianghu. Paling-paling, mereka adalah praktisi yang telah berlatih beberapa gerakan. Mereka tidak ada hubungannya dengan sekte seni bela diri kuno. Sedikit pelajaran akan membuat orang pergi. Pada saat yang sama, di seberang danau. Chang Yunsan berdiri di luar halaman villa, dan pemandangan tadi benar-benar terlihat olehnya. Raksasa Slas. Tampaknya lelaki tua Liu Jiangnan itu masih hidup. Dia memegang dagunya dengan satu tangan dan berkata sambil menyeringai, lumayan. Dia menyelesaikannya dengan cukup cepat. Bocah itu telah tumbuh besar. Dia masih khawatir sebelumnya. Gu Chen terlalu baik hati dan tidak membunuh. Ini adalah kelemahan fatal terbesarnya jika dia bertemu musuh. Tetapi melihatnya hari ini, Chang Yunsan menyadari bahwa dia telah salah memahami anak ini. Dia tidak hanya berani membunuh, tapi dia juga bisa melakukannya dengan sangat kejam. Jangan lakukan itu atau jangan pernah lakukan itu. Di dekat Villa Yu Huatai, Gu Chen juga berjalan kembali dari hutan dengan pedang di punggungnya. Dia sedang berbicara di telepon dengan Lan Wancheng dengan ponsel di satu tangan. Apakah kamu baik-baik saja? Lan Wancheng terkekeh di ujung telepon yang lain, tidak masalah,
saya bertemu dengan beberapa bos kecil dari Sekte Zombie, sungguh aneh mereka telah kembali. Sekarang Sekte kelas 3 ini harus mencubitku. Itu terlalu tidak sopan bagiku. Baiklah. Aku akan meminta seseorang pergi ke sana dan menangani jejaknya sehingga tidak ada yang akan melihat apapun di pagi hari. Gu Chen berkata dengan suara yang dalam di ujung telepon. Dia menangani situasinya dengan baik, dan seperti yang diharapkan, orang yang baru saja dilepaskan sudah membersihkan tempat kejadian. Dia cukup khawatir dengan Lan Wancheng ini. Jangan berharap berita utama lain di Jiangsu besok pagi melaporkan apa yang ditemukan di pusat kota. Jangan khawatir Saudara Chen. Semuanya sudah diproses dengan kertas jimat. Saya tahu betul tali-tali di sini. Tutup telepon dulu. Saya belum menghabiskan hotpot di rumah. Setelah menyelesaikan betis, daging sapi saya sudah habis dimasak, sampai nanti. Setelah hari ini, posisi Gu Chen dan Lan Wancheng terungkap sepenuhnya. Setelah menutup telepon, dia segera masuk melalui jendela. Total waktu sebelum dan sesudahnya tidak lebih dari 10 menit, sehingga kali ini bisa dikatakan kemenangan cepat. Kembali ke kamar tidur, masukkan kembali pedang ke dalam kotak, lalu buka pintu dan keluar. 10 menit, itu 10. Lin Xiu melihat waktu di dinding dan tidak bisa menahan cibiran. Ketika Gu Chen pergi sebelumnya, dia berkata dia akan menyelesaikannya dalam 10 menit, dan dia sebenarnya keluar dalam 10 menit. Orang lain mungkin tidak menyadarinya sama sekali, tapi Bai Ying bisa mencium baunya. Dia menundukkan kepalanya dan memakan daging babi dan bertanya dengan tenang, apakah sudah selesai? Yah, semuanya sudah beres. Ayo makan dengan tenang. Kata Gu Chen sambil tersenyum tipis. Meskipun bau darahnya sangat ringan, dengan hidung Bai Ying, wajar jika dia bisa menciumnya. Sekelompok orang tidak menganggap serius masalah ini, dan mereka masih berbicara tentang itu. Tertawa dan mengobrol. Perut semua orang kenyang setelah makan hari ini. Bahkan Bai Ruohan, yang biasanya makan sangat sedikit, makan banyak hari ini. Di restoran barat kelas atas yang jauhnya ribuan mil, Murong Waner sedang makan malam dengan seorang pria yang sangat tampan. Pria itu memiliki perasaan ras campuran, mungkin itu sedikit dipengaruhi oleh fakta bahwa padang rumput berbatasan dengan negara pasir. Fitur wajah pria itu sangat halus, dan dia terlihat seperti campuran orang Asia dan Eropa. Saling memberi makan terlihat sangat mesra di permukaan, tapi tidak ada yang tahu betapa jijiknya mereka satu sama lain, sampai orang-orang di dua meja di seberangnya meninggalkan satu demi satu. Pria berjas dan berdasi itu mulai memberi makan. Murong Waner meletakkan garpunya. Bagus sekali. Pria berjas dan berdasi tersenyum dingin. Dia adalah kencan buta Murong Waner, Nalange. Nenek moyangnya adalah keluarga kerajaan padang rumput yang serius, dan garis keturunan mereka selalu relatif murni. Di dinasti Qing, keluarga Nalan sangat kuat bahkan setelah ditekan, tidak mendapat kesempatan untuk bernapas hingga zaman modern. Keluarga Nalan saat ini menguasai sebagian besar padang rumput Mobei, sepertiganya pada dasarnya dianggap sebagai milik keluarga Nalan. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa keluarga mereka adalah raja padang rumput. Keluarga seperti itu sangat cocok untuk keluarga Murong di utara kerajaan. Keluarga Murong, pada dasarnya separuh kerajaan Xia berada di bawah kendali keluarga Murong. Dari wilayah utara Jiangnan, terdapat keluarga Ye, dan wilayah utara keluarga Ye adalah keluarga Murong, dan kemudian keluarga Murong. Di wilayah utara hingga perbatasan kedua negara, terdapat keluarga Nalan. Jika ketiga keluarga ini bersatu, keluarga Murong bisa dikatakan sebagai keluarga pertama di kerajaan Xia Utara, dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia sekaya negaranya. Keluarga Murong dapat langsung campur tangan dalam ekspor dan penjualan minyak di utara. Jika keluarga Lan dan keluarga Murong terhubung, apakah akan ada ruang bagi keluarga lain di kerajaan Xia untuk bertahan hidup? Kekuatan dan pengaruh keluarga ini sebenarnya melebihi 9 keluarga besar manapun. Ini bukan yang ingin dilihat pihak berwenang. Ketika Murong Waner mendengar ini, dia hanya tersenyum dan berkata, kemampuan akting Tuan Muda Nalan juga sangat bagus, terutama teknologi yang mengubah wajah ini. Nalange mengambil sepotong daging sapi dan hendak memasukkannya ke dalam mulutnya, tetapi ketika dia ingat bahwa dia baru saja memberi makan dengan garpu kepada Murong Waner, dia langsung membuangnya ke tempat sampah dan meminta pelayan untuk mengambil yang baru. Kamu tahu, kan, aku tidak menyukaimu. Kebetulan sekali, aku juga. Murong Waner sama sekali tidak marah atas perkataan Nalange, karena keduanya sama sekali tidak memiliki perasaan satu sama lain. Tak peduli jika Nalange sengaja membuang garpu itu ke tempat sampah untuk mendapatkan yang baru. Keduanya hanya mencoba mengolok-olok satu sama lain, dan orang-orang di dua meja yang duduk di sebelah mereka adalah informan dari berbagai kekuatan. Ada juga beberapa reporter, dan semua orang sangat prihatin dengan pernikahan antara keluarga Murong dan keluarga kaya Nalan. Jika kedua keluarga bergabung, pasti akan menimbulkan banyak reaksi di dalam dan luar negeri.
Begitu dua keluarga super utara digabungkan dan bersatu, mereka akan memiliki pengaruh tertentu di dunia. Bagaimanapun, kedua keluarga memiliki kekuatan militer. Keluarga Murong secara hukum memegang hak atas pasukan sebanyak 300.000 orang di utara, dan keluarga Nalan termasuk dalam wilayah otonom di padang rumput. Jelas berada di bawah yurisdiksi ibu kota kekaisaran dan perlu membayar pajak setiap tahun, tetapi selain membayar pajak, ibu kota kekaisaran tidak memiliki kendali atas masalah di padang rumput. Oleh karena itu, di padang rumput, keluarga Nalan hampir menjadi satu-satunya. Selama ini, ketika keduanya bertemu satu sama lain, sepertinya mereka tidak terlalu dekat satu sama lain. Faktanya, itu semua hanya berpura-pura bertindak untuk beberapa orang. Semua orang peduli apakah kedua keluarga akan menikah, dan tidak ada kesalahan yang bisa dilakukan saat ini. Saya rasa saya perlu menjelaskannya kepada Anda. Nalange meletakkan garpunya dan berkata dengan nada dingin, saya memiliki seseorang yang saya sukai. Dia adalah seorang guru musik. Alasan mengapa saya setuju untuk menikah dengan Anda adalah karena dia adalah seorang guru musik. Tapi keluargaku datang dan mengancam aku. Setelah kita menikah, aku akan punya anak bersamamu, dan kemudian kita bisa bermain satu sama lain tanpa terlibat. Terus terang, pernikahan antara kedua keluarga adalah sebuah perintah dari puncak keluarga. Keduanya tidak berhubungan, keduanya hanyalah korban dari kepentingan keluarga. Terlebih lagi, orang-orang tua dari kedua keluarga tersebut diatur oleh keluarga dengan cara ini. Karena Anda menikmati hak dan kehormatan yang diberikan oleh keluarga, Anda harus siap berkorban untuk keluarga. Ini juga merupakan tanggung jawab sebagai anak dari keluarga besar. Mereka pada dasarnya tidak memiliki kebebasan dalam percintaan, bahkan tidak sedikit dari mereka yang tidak segan-segan mengkhianati keluarga demi cinta. Pada akhirnya, akhir sebenarnya cukup menyedihkan. Dulu ada seorang gadis di daerah pesisir yang memberikan 3 tos kepada kepala keluarga karena cinta menikmati kenyamanan keluarga apapun, apalagi harta benda keluarga. Jika Anda diintimidasi di luar, Anda tidak akan lagi memiliki pendukung. Alhasil, dalam waktu 2 tahun, terungkap bahwa ia dianiaya oleh suaminya di rumah. Kehidupan setelah menikah dan kehidupan sebelum menikah adalah dua hal yang berbeda. Siapa sangka pada akhirnya dia akan melepaskan diri dari keluarga. Jadi terkadang jangan membicarakan realitas seorang wanita. Kuncinya adalah ketika dia tidak menginginkan apapun, Anda tetap membiarkannya kalah. Banyak orang juga yang mengetahui bahwa begitu Anda meninggalkan keluarga, sebenarnya sulit untuk memberikan kehidupan yang lebih baik kepada pihak lain, bahkan dapat menimbulkan masalah tertentu bagi pihak lain. Hasil akhirnya adalah mengikuti pengaturan keluarga. Yang dimaksud Nalange adalah mereka bisa menikah dan mengurus keluarga, memiliki anak bersama, dan itu akan dianggap sebagai ikatan antara kedua keluarga, dan kemudian mereka bisa bermain sendiri di luar dengan bersikap acuh satu sama lain. Jelas sekali dia memiliki seorang wanita di luar, dan wanita itulah yang sangat dia sukai. Haha, sempoa Tuan Nalan sangat pintar. Apakah menurutmu jika kamu menikah denganku, kamu masih memiliki kesempatan untuk melakukan hal-hal acak di luar? Tahukah kamu siapa identitasku? Murong Waner tersenyum ringan, selain menjadi anggota keluarga Murong, saya juga memiliki pangkat militer. Apakah Anda ingin menjadi musuh negara? Apakah Anda bercanda? Hak di atas segalanya. Selama Nona Murong mau bekerja sama, lalu apa yang akan saya lakukan terhadap Anda? Biarkan masalah ini diselesaikan apa adanya. Kata Nalange sambil tersenyum sambil memegang tangannya. Sudah lama beredar rumor bahwa dia pergi ke Jiangsu sendirian demi seorang pria. Hal ini akhirnya diketahui oleh pihak keluarga, namun Nalange tidak peduli. Selama kedua belah pihak bekerja sama, tidak saling mengekspos, dan menutup mata, mereka tetap bisa hidup damai setelah menikah. Kedua keluarga hanya menyukai sumber daya keluarga satu sama lain dan tidak terlalu peduli apakah mereka benar-benar mencintai satu sama lain. Selama orang luar melihat mereka sebagai suami dan istri, satu-satunya yang mereka butuhkan adalah memberi mereka seorang cucu. Hanya dengan cara inilah pernikahan bisa kuat. Murong Waner makan sepotong daging sapi dan tersenyum ringan, jika itu adalah sifat marah saya sebelumnya, Tuan Nalan pasti sudah berbaring di luar pintu sekarang. Jangan memikirkan hal-hal berikut ini terlalu dini. Bisakah kita berdua menikah dengan lancar? Belum tentu demikian. Apa maksudmu? Nalange mengangkat kepalanya dan mengerutkan kening dan berkata, sekarang undangan sudah dibagikan, apakah menurutmu semuanya akan berubah? Saat ini keluarga Murong dan keluarga Nalan sudah mengirimkan ribuan undangan, dan mereka sudah mengundang keluarga dalam dan luar negeri. Dia tidak percaya masalah ini bisa diperbaiki. Pertunangan tidak berarti apa-apa. Saya hanya berharap Tuan Nalan dapat bekerja sama dengan saya dengan sempurna sebelum pernikahan mendekat. Murong Waner merentangkan tangannya dan terkekeh, pada jam 3, ada reporter yang memotret, kamu tahu cara melakukannya. Dia berkata sambil memotong sepotong daging sapi dan menyuapkannya ke mulut Nalange.
Dan dia masih menggunakan garpu yang dia makan sendiri. Nalange menderita misofobia yang serius dan sangat menolak menggunakan barang-barang yang pernah digunakan orang lain. Kalau tidak mau difoto, patuh saja. Ucapnya dengan nada tegas kali ini. Nalange memaksakan senyum dan memakan daging sapi itu. Segera setelah mendengar beberapa suara shatter, reporter yang bersembunyi di balik hamparan bunga dan mengambil foto merasa puas dan pergi membawa fotonya. Para reporter ini semuanya berasal dari kota Fengtian atau dari ibu kota kekaisaran. Untuk menciptakan pengaruh, kedua keluarga secara khusus mengundang sekelompok reporter untuk mengabadikan adegan cinta di antara keduanya. Tujuannya adalah untuk menciptakan tekanan pada dunia dan keluarga besar bangsawan. Setelah reporter itu pergi, Nalange meletakkan apa yang dipegangnya dan langsung berjalan menuju toilet dengan wajah datar. Murong Waner juga berjalan mendekat dan melihat pria ini mengarahkan mulutnya ke keran dan berkumur terus-menerus. Terlihat betapa dia membenci peralatan makan yang baru saja digunakan Murong Waner. Sepertinya misofobia Tuan Muda Nalan sangat serius. Nalange membasuh wajahnya dengan air dingin dan berkata dengan nada menghina, saya tidak tertarik dengan apapun yang telah digunakan orang lain. Itu sudah akut sekali. Murong Waner memegang tangannya dan tersenyum jahat, hanya untuk dengan sengaja merangsang Nalange. Karena kedua belah pihak tidak menyukai satu sama lain, Murong Waner juga tidak tahan dengan sifat manja orang ini. Dia tidak suka ini, dia tidak suka itu. Tapi dia sendiri adalah Nona Murong ketiga, siapa yang lebih buruk darinya? Anda sangat dibenci olehnya. Apakah dia layak? Kotor sekali. Nalange menoleh ke samping dan berkata dengan tidak ramah, Nona Murong benar-benar orang yang biasa-biasa saja. Apakah ada pria yang bisa tidur denganmu? Sebuah tamparan jatuh di wajahnya seperti yang diperkirakan. Nalange awalnya ingin melawan. Bagaimanapun, manusia padang rumput masih memiliki kekuatan yang kasar, dan mereka telah berlatih beberapa waktu sebelumnya. Dia pikir akan mudah dan sederhana untuk berurusan dengan seorang wanita, tapi itu tergantung pada siapa yang Anda hadapi. Ini adalah Murong Waner. Pada puncaknya, dia adalah panglima tertinggi dari 100.000 tentara wilayah utara. Bagaimana dia bisa meremehkan kekuatannya? Adapun Nalange, dia secara alami diperlakukan dengan patuh oleh Murong Waner. Ini adalah satu-satunya saat dia diperlakukan dengan baik. Dengarkan aku, priaku adalah Raja Barat Daya, Gu Chen. Dia jauh lebih baik darimu. Kata Murong Waner dingin, meraih kerah bajunya dengan satu tangan. Nalange berhasil ditundukkan hanya dalam 3 gerakan. Dia mungkin tidak menyangka pria sebesar dan sekuat itu tidak bisa mengalahkan wanita. Dan ini adalah situasi di mana Anda tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Bahkan jika kita menikah, aku bukanlah seseorang yang bisa kamu intimidasi jika kamu mau. Mengapa kamu ingin aku memberimu seorang anak? Murong Waner menyilangkan tangan dan mencibir dengan dingin. Saat itu, ponselnya berdering. Ketika dia melihat telepon, ekspresi Murong Waner sedikit berubah. Ada apa? Dia menjawab telepon dan berkata dengan tenang. Murong Yi juga bertanya dengan lembut di ujung telepon yang lain, di mana Anda dan Tuan Nalan? Kakek meminta saya menjemput Anda untuk membicarakan pernikahan. Murong Waner tersenyum ringan. Setelah menutup telepon, dia meraih kerah Nalange dan berkata dengan dingin, Tuan Nalan, karena kita telah mencapai titik ini, Anda tahu bahwa akting adalah tentang akting. Anda tidak perlu mengingatkan saya akan melanjutkan untuk bertindak. Nalange membuka tangannya dan berkata dengan marah. Bagus sekali. Berdiri sekarang juga. Murong Waner menggunakan nada memerintah, dan auranya pasti terlihat berasal dari tentara. Kata-kata ini meyakinkan Nalange untuk mematuhinya. Dia perlahan berdiri dari lantai, lalu mengikuti Murong Waner keluar dari kamar mandi. Selama mereka berada di area di mana semua orang dapat melihatnya, keduanya pada dasarnya bertindak sangat dekat, tanpa ada kekurangan. Setelah membayar tagihan, keduanya berjalan keluar dari restoran. Mobil penjelajah darat milik Murong Yi sudah diparkir di depan pintu. Ketika Murong Yi melihat dua orang berjalan keluar, dia selalu merasa aneh, tapi dia tidak tahu apa yang aneh. Apakah kalian berdua baik-baik saja? Nalange memegang lengan Murong Waner dan tersenyum ringan, tidak masalah, wanita tertua terlalu khawatir. Ayo masuk ke dalam mobil. Kalau ada yang ingin kita diskusikan, ayo kita pulang dan ngobrol. Oke. Ayo masuk ke mobil dulu. Malam hari. Villa Yuhuatai. Suasana di dalam dan di luar villa sudah hening, dan lingkungan sekitar sudah begitu sunyi hingga Anda bisa mendengar suara pin drop. Huzi, seekor anjing kecil, berjalan mengelilingi setiap ruangan seolah-olah dia mengetahui tanggung jawabnya, matanya masih bersinar hijau di malam hari. Berjalan dari pintu timur ke pintu barat, dia berpatroli kemana-mana. Mata hijaunya seperti kacamata penglihatan malam di malam hari. Selama ada sedikit gerakan, jika ada teriakan di dalam ruangan, Gu Chen di dalam ruangan seharusnya bisa mendengarnya. Saat Huzi sedang berpatroli dari balkon menuju ruang tamu,
dia mendengar langkah kaki berjinjit dari lantai 2. Ia dengan cepat menjulurkan kepalanya dan berlari untuk memeriksanya, dan siap mengaum kapan saja. Hush! Tiger, ini aku. Ia mendongak dan melihat bahwa itu tidak lain adalah Bai Ruohan. Go! Ketika anak anjing kecil itu melihat bahwa itu adalah dia jatuh ke lantai dan mulai berguling. Mulailah bertingkah genit dan imut, lagi pula anjing ini sudah seperti manusia, tetap suka dimanja dan disayangi orang lain. Bai Ruohan berlutut dan mengelusnya dengan lembut, jangan bersuara, kamu akan membangunkan yang lain nanti, baiklah. Aku akan memberimu daging untuk dimakan. Huzi sepertinya mengerti, dan merendahkan suaranya ke nada khusus, Woof. Setelah makan tumbuh gigi dan sepotong dendeng, si kecil hanya berbaring di lantai dan mulai mengambil makanan dengan kedua tangan dan mulai mengunyah. Adapun Bai Ruohan, dia secara alami berjalan dengan hati-hati dari luar. Dia membuka pintu dengan tenang, lalu menutupnya lagi, dan naik ke tempat tidur Gu Chen. Kenapa kamu gadis kecil di sini? Gu Chen tiba-tiba angkat bicara, mengagetkan Bai Ruohan. Ini seperti ketahuan oleh orang tuamu karena melakukan hal buruk. Saudaraku, apakah kamu sudah bangun? Bai Ruohan menundukkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi sedih. Aku terbangun ketika kamu turun dari lantai 2. Seseorang sedang berjalan di atas kepalaku. Bisakah aku tidak bangun? Gu Chen juga memiliki senyum masam di wajahnya, menggelengkan kepalanya. Untungnya, dia tahu bahwa Bai Ruohan lah yang masuk, kalau tidak, dia akan menutup tenggorokannya dengan pedang sekarang. Kamar Bai Ruohan berada di atas kamar Gu Chen. Tidak peduli seberapa ringan dia melangkah, alam bawah sadar tubuh manusia akan merangsang korteks serebralnya dan memberitahunya bahwa seseorang sedang berjalan di atasnya. Ibaratnya, saat kamu sedang tidur nyenyak di malam hari, ibumu masuk ke kamarmu dan menutupimu dengan selimut, betapapun lembutnya suaranya, kamu tetap bisa sadar. Hanya karena dia tidak bangun bukan berarti dia tidak menyadarinya. Padahal, ini hanyalah semacam perlindungan diri dari tubuh manusia, yang terutama tercermin pada mereka yang kurang memiliki rasa aman. Bagi Gu Chen, dia memang merasa tidak aman dan akan berusaha keras untuk melihat apa yang terjadi di sekitarnya kapan saja. Kecuali saat dia pergi ke Yuzu, dia tidak sengaja mengambil air guai-guai dan tidur sampai subuh, yang hampir menyebabkan kecelakaan serius. Biasanya dia sangat waspada, yang juga menyebabkan dia selalu merasa sedikit gelisah. Aku kedinginan. Bai Ruohan menatapnya dengan sedih dan berkata. Itu karena Gu Chen menahannya untuk tidur di siang hari, dan rasanya seperti tidur dengan kompor di pelukannya. Selama setengah hari itu, Bai Ruohan tidur paling nyaman. Tidak, dia turun dari lantai atas lagi di malam hari ketika semua orang sedang tidur. Ketika Gu Chen melihat tatapan centil dan cemberut gadis kecil ini, hatinya hampir hancur, dan dia tidak tega memberinya pelajaran. Oke, tidur saja di sini. Setelah mendengar ini, dia menjulurkan lidahnya dan segera masuk ke dalam selimut. Hei. Han, kamu tidak bisa menyentuhku di sini. Jangan tarik celanaku, aku hanya punya celana dalam dan tidak ada yang lain. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu di sini untuk tidur denganku? Bisakah Gu Chen memanjakannya jika dia ingin melakukan hal lain? Saat dia tertidur, tangan gadis kecil itu tidak patuh dan dia harus memeluknya hingga tertidur. Ini pertama kalinya dia mengetahui bahwa gadis ini memiliki kebiasaan tidur seperti ini menjadi seperti ini. Gu Chen memeluknya, dan Bai Ruohan tertidur dalam waktu singkat. Dia masih bergumam pada dirinya sendiri. Saudaraku, jangan pergi, Han akan patuh, jangan pergi. Gu Chen juga memeluknya sedikit lebih erat. Larut malam, angin dingin menderu-deru, membuat kaca bergetar, tetapi Bai Ruohan tidur dengan sangat nyenyak, dengan senyuman diam di bibirnya. Tidur dengan Gu Chen di pelukannya lebih hangat daripada tidur dengan pemanah ruangan menyala dan kompor menyala. Rasanya seperti memegang ketel air panas. Kuncinya adalah ketel air panas harus diisi terlebih dahulu sebelum bisa dipanaskan, tapi Gu Chen memanaskannya secara otomatis saat dia memegangnya. Pukul 6 pagi. Gu Chen biasanya bangun saat ini, tetapi dia mendengar suara jam alarm. Dia melihat Bai Ruohan dalam pelukanku dengan mengantuk bangun dari tempat tidur, mematikan jam alarm di ponselnya, dan berjingkat ke atas dengan memakai sandal. Gu Chen sudah lama terjaga, sejak jam waker mulai berdering, hanya untuk melihat apa yang gadis kecil ini rencanakan. Datang larut malam dan berangkat pagi seperti selingkuh. Jika tebakannya benar, diperkirakan gadis kecil ini akan datang setiap malam mulai sekarang. Lagi pula, kualitas tidur beberapa jam sambil memeluk Gu Chen sebanding dengan kualitas tidur seharian sendirian. Adapun mengapa Bai Ruohan datang larut malam dan pergi pagi-pagi, sebenarnya sangat sederhana. Bukannya dia takut disalahkan, tetapi jika orang lain mengetahuinya, mereka semua akan pergi ke kamar Gu Chen secara berkelompok. Semua orang akan datang larut malam,
dan tidak akan ada ruang bagi siapapun untuk tidur di tempat tidur ini. Dia mengetahui hal ini dengan sangat baik. Pada dasarnya mustahil bagi siapapun yang tinggal di ruangan ini untuk tidak memikirkan Gu Chen. Semua orang ingin tidur di ranjang yang sama dengan Gu Chen, tetapi alasan mengapa dia tidak pergi adalah karena dia selalu tidur sendirian, dan tidak ada yang menjadi preseden untuk ini. Jika mereka tahu bahwa Bai Ruohan adalah orang pertama yang membuat preseden ini, maka gadis-gadis itu mungkin akan berebut siapa yang tidur di kamar Gu Chen pada malam hari. Lalu bukankah dia bisa menikmati waktu berduaan dengan kakaknya? Setelah Bai Ruohan pergi, Gu Chen secara alami juga tidak bisa tidur. Dia biasanya tidur sampai subuh atau tidak bisa tidur setelah bangun tidur. Dia juga bangun dan melihat waktu. Saat itu baru sekitar jam 6. Sepertinya masih pagi. Tapi dia tidak ingin tetap di tempat tidur, jadi dia mengenakan pakaiannya dan bangkit lalu keluar kamar untuk melihat-lihat. Saat itu sudah awal musim dingin, dan di luar masih gelap pada pukul 6. Begitu dia keluar, angin dingin bertiup ke wajahnya seperti pisau. Musim dingin di selatan ini benar-benar serangan ajaib. Sepertinya hawa dingin merembes keluar dari tulangmu. Tanpa sadar, dia hanya berjalan mengitari villa dan keluar, lalu pergi ke seberang danau untuk melihat-lihat. Pemandangannya kini tak terlihat jelas. Meski masih dini hari, namun tak jauh berbeda dengan malam hari. Namun, penglihatan Gu Chen masih sangat bagus, dan pada dasarnya dia bisa melewati hutan tanpa menggunakan senter. Saat dia berjalan menuju tempat pertarungan terjadi kemarin, seperti yang dia duga, mayatnya sudah lama hilang, bahkan darah pun hilang. Datang ke villa 2 lantai di sini. Gu Chen sudah mencium aroma obat sebelum dia mendekat, tetapi aroma obatnya tidak murni, ada juga aroma daging di dalamnya. Ketika dia sampai di gerbang, dia menemukan bahwa pintunya bahkan belum tertutup. Hei! Apakah lelaki tua itu tahu bahwa aku akan datang? Gu Chen tidak bisa menahan senyum pahit sambil memegang tangannya. Hal yang sama terjadi ketika dia berada di pinggiran kota sebelumnya. Saat Gu Chen pergi menemuinya beberapa kali, lelaki tua itu sepertinya sudah menduganya dan meninggalkan pintu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu. Kadang-kadang hanya ada jebakan kecil di pintu, tapi itu tidak masalah. Dorong pintu hingga terbuka dan masuk. Gu Chen masih mencari senjata tersembunyi yang tiba-tiba terbang. Tapi sepertinya dia terlalu memikirkannya. Apakah kamu mempunyai bayangan? Chang Yunsan sedang melakukan tai chi di halaman. Setiap kali dia pergi ke pinggiran kota untuk menemukannya, Chang Yunsan akan memberinya makanan pembuka ketika dia membuka pintu. Saya kira itu menyebabkan bayangan. Wajah Gu Chen juga penuh dengan garis hitam. Dia mungkin marah, tapi kuncinya dia benar. Dia memang dibayangi oleh lelaki tua bau ini. Jika dia menerima dirinya sebagai cucunya, seolah-olah dia benar-benar diperlakukan sebagai cucu. Kamu sangat marah sepagi ini. Kamu tidak bisa tidur di tempat lain, kan? Gu Chen perlahan masuk dari pintu dan berkata dengan lembut. Chang Yunsan melakukan tai chi secara perlahan, dengan postur yang sangat tenang, baik perlu atau tidak, setiap gerakan memiliki momentum yang kuat. Perlahan mengangkat tangannya, Gu Chen merasakan hembusan angin meskipun kecepatannya lambat, dan ombak tenang di danau tiba-tiba mulai bergerak. Melihat ke belakang lagi, pergerakannya masih lambat. Beberapa pohon di dalam dan di luar halaman mulai bergetar hebat. Kakinya perlahan terbentang dan menginjak formasi bintang 7. Langkah kudanya sangat stabil. Meski gerakannya lambat, namun kerja lambat menghasilkan kerja yang hati-hati. Saat dia menginjakkan kaki, retakan muncul di tanah. Rasanya tidak terlalu energik, tapi saat dia menginjaknya, tanahnya retak. Lalu dengan lambaian tangannya, tangki air di sebelahnya tiba-tiba retak. Bang! Air di tangki air terciprat kemana-mana, dan bahkan Gu Chen pun terkejut dan mundur beberapa langkah. Saat dia mengangkat tangannya dan meninju, dia memiliki kekuatan untuk menelan langit dan mengguncang bumi. Apakah ini kekuatan tahap akhir dari alam fana? Gu Chen telah mencapai tahap ini ketika dia berada di puncaknya, tetapi dia hanya mencapainya dalam hal kekuatan, tetapi fondasinya masih tidak dapat mengimbanginya. Sebenarnya tidak ada rahasia dalam berlatih seni bela diri. Hal yang sebenarnya adalah meletakkan dasar yang kuat. Bagaimana kamu bisa membuat keributan seperti itu saat melakukan tai chi? Gu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bertepuk tangan dan berkata dengan terkejut. Chang Yunsan tersenyum tipis dan berkata, bagaimana? Tidak ruginya mengakui saya sebagai kakekmu, kan? Kemudian dia melanjutkan, apa yang Anda lihat hanyalah gerakan tai chi, tetapi apa yang saya lihat adalah wawasan tentang dunia. Di antara gerakanku, ada langit dan bumi, ada segalanya, akulah tuannya, akulah jalan surga. Kata-katanya bergema di telinga Gu Chen. Akulah tuannya, akulah jalan surga. Dengan setiap gerakan tangan dan kakinya, dia telah menampung segala sesuatu di dunia dalam gerakannya. Orang tua ini hanya berbicara, dan satu kalimat bisa membuatnya merenung dalam waktu lama. Dulu Gu Chen mengira dia hanya bisa membuat obat,
tetapi kemudian dia menemukan bahwa lelaki tua ini punya banyak hal di perutnya. Kenali Anda sebagai kakek, ini, hehe, tidak rugi. Hei, hei, hei. Ada yang salah dengan senyummu, ide buruk apa yang kamu pikirkan di kepalamu? Chang Yunsan melihat sudut mulutnya menggantung. Dia tersenyum begitu keras hingga tawanya hampir pecah, dan dia berbicara dengan cepat. Dia lebih suka melihat Raja Neraka menangis daripada melihat Gu Chen menyeringai jahat. Saat dia tersenyum, dia pasti memikirkan hal buruk lainnya. Apa yang saya perlukan? Hanya. Kakek, berikan saya beberapa jimat yang kamu miliki di sini. Gu Chen menatapnya dan berkata sambil tersenyum buruk. Ketika dia berada di halaman di pinggiran kota, dia telah melihat banyak jimat kelas khusus yang sangat indah di dalam ruangan. Saat itu, dia tidak mengambil hati, tetapi ketika dia mengetahui bahwa lelaki tua ini sebenarnya adalah keturunan lembah hantu yang terkenal, Gu Chen merasa menyesal. Mengapa tidak beberapa kertas jimat yang dikembalikan pada saat itu? Sekte lembah hantu menganjurkan satu serangan dan satu pertahanan, seperti yang satu adalah perisai dan yang lainnya adalah pedang. Jika Feng Zhenghao dan Chang Yunsan bertarung, mereka mungkin tidak dapat dipisahkan. Dari Tai Chi sederhana tadi, Gu Chen tahu bahwa lelaki tua itu jauh lebih kuat dari ini. Di puncak gunung hari itu, bahunya dipukul oleh Yuan Long, dan dia pasti benar-benar kehilangan akal sehatnya. Mungkin juga dia sudah lama tidak berdiri dan menggerakkan tubuhnya, dan tiba-tiba mulai bergerak dengan keras, dan kekuatan fisiknya agak tidak mampu mengimbanginya. Namun, setelah perlahan menyesuaikan kekuatan fisiknya dengan berlatih Tai Chi, lelaki tua ini mungkin benar-benar ahli papan atas. Aku tahu kamu punya niat buruk. Apakah kamu mengincar jimatku? Chang Yunsan memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan marah. Gu Chen juga menyeringai dan tidak malu untuk tersenyum, kalau begitu aku memanggilmu kakek, bukankah kamu memberiku sesuatu? Benar, kan, kakek? Luar biasa, bisa membuat orang marah kalau enak, tapi itu seperti mengolesi madu. Bukankah itu yang dilakukan Feng Zhenghao, orang tua itu? Bersambung.